warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabar para kawan pajak? Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan, Ospek 086. Kawan pajak, ini bukan ospek sembarang ospek. Ospek 086 kita tidak akan membicarakan mengenai masa orientasi. Di sini kita akan membahas mengenai peraturan perpajakan, layanan perpajakan, dan tentu saja aplikasi-aplikasi terbaru tentang perpajakan. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Kawan pajak, obrolan ini tentunya akan sangat menarik karena akan dipandu oleh penyuluh KPP Pratama Jakarta Kembangan. Sore ini bersama saya, Lia Amsalia Amir, kita akan membahas mengenai reformasi perpajakan. Kita akan membahas bagaimana perubahan perpajakan sistem perpajakan yang sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi sebuah langkah besar untuk pembaruan sistem perpajakan Indonesia. Nah, kawan pajak pernah tidak mendengar istilah korteks atau mungkin pesiap? Nah, jangan mikir berat dulu. Nanti di sini kita akan membahas dengan menarik, dengan diskusi bersama narasumber yang tentunya handal dan kompeten. Kita akan membahas mengenai bagaimana itu pesiap, bagaimana pembaruan sistem perpajakan di Indonesia. Nah, penasaran kan? Kita akan membahas apa? Mari kita ospek narasumber kita. Ibu Judiana Manihuruk, Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selamat datang, Ibu. Halo Mbak Lia. Halo Ibu, apa kabar Ibu di sore hari ini? Luar biasa, senang sekali sore bisa ngobrol santai ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast kita menyapa para kawan pajak. Apa kabar kawan pajak? Nah, kawan pajak kita berterima kasih ya di tengah kesibukan beliau, Ibu Judiana berkenan hadir untuk kita sama-sama sharing, nanti kita sama-sama diskusi. Untuk awal nih Bu ya, untuk membuka obrolan kita, saya sebenarnya dari dulu penasaran nih Bu sama sebuah quote yang kayaknya Ibu kenal nih quote-nya nih. Quote-nya itu, if better is possible, good is not enough. Okay. Apakah Ibu mengenal quote ini? Sangat mengenal. Sangat mengenal. Saya tuh penasaran, dengar-dengar nih Bu, quote ini tulisan quote ini selalu Ibu bawa dan Ibu pasang di ruangan dimanapun Ibu ditugaskan. Boleh dong di-sharing kepada para kawan pajak, apa sih makna dari quote ini Bu? Oke, betul sekali Mbak Lia ya. Quote itu merupakan favorit saya, sangat memotivasi saya, dan saya yakin memotivasi banyak orang juga. Dan saya sering membawakan dalam setiap rapat yang saya pimpin. Artinya adalah hal yang baik saat ini tidaklah cukup apabila masih ada ruang untuk melakukan perubahan. Nah, satu lagi Mbak Lia, quote saya masih ada hubungannya dengan yang tadi. Saya punya prinsip bahwa saya hari ini harus lebih baik daripada saya kemarin, dan saya besok harus lebih baik daripada saya hari ini. Jadi saya ingin terus-menerus melakukan perubahan. Itu intinya, Mbak Lia. Kawan pajak, aku izin bertepuk tangan nih. Keren sekali quote-nya ya kawan pajak. Terima kasih. Benar-benar memotivasi dan layaklah Ibu selalu menyampaikan di setiap pertemuan dengan kami ya, bahwa quote ini diharapkan memotivasi juga bukan hanya untuk diri Ibu, tapi untuk para kami pegawai-pegawai di KPP Pratama Jakarta Kembangan, dan sekarang kami harapkan bisa juga memotivasi para kawan pajak. Nah, ini sejalan dengan quote ini Bu, kenapa saya mengangkat quote ini di awal? Karena nanti kita akan bincang-bincang mengenai reformasi, mengenai arah yang lebih baik. Nah, saat ini memang sudah ramai ya kawan pajak ya, dibicarakan, disampaikan, diberitakan di pemberitaan atau media sosial mengenai reformasi perpajakan. Seperti yang kita ketahui Bu, memang lagi digalakan ya Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Itu bukan berarti bahwa sistem perpajakan saat ini sangat buruk atau mungkin tidak baik. Tetapi seperti quote tadi ya Bu ya, if better is possible, good is not enough. Ya, berarti kalau misalnya masih bisa lebih baik lagi Direktorat Jenderal Pajak, kenapa tidak ya? Makanya reformasi ini kita upayakan untuk dibangun, untuk kita laksanakan. Boleh diberikan dulu Bu gambaran awal kepada para kawan pajak kita, seperti apa sih sebenarnya reformasi yang mau dilaksanakan oleh DJP ini Bu? Jadi kawan pajak semua, DJP saat ini sedang melakukan titik-titik perubahan yang kita sebut pembaharuan sistem administrasi perpajakan atau disingkat menjadi PESIAP, dan lebih dikenal lagi namanya dengan Kortex ya.
Sistem informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak saat ini sudah cukup boleh dikatakan sudah cukup lama ya kawan pajak ya, udah hampir 20 tahun. Jadi rasa-rasanya memang sangat-sangat diperlukan untuk melakukan pembaharuan. Nah, inilah diharapkan PSIAP ini nantinya akan menjadi jawaban untuk perubahan ke arah yang lebih baik tadi, Mbak Lia. Baik, Ibu. Berarti sasarannya sistem perpajakan kawan pajak ya. Kita akan melakukan pembaharuan sistem perpajakan. Berarti kita berbicaranya mengenai proses bisnis, ya Bu ya? Benar. Proses bisnis kerja sistem perpajakan itu. Nah, baik Ibu, sebelum kita membahas apa sih efeknya reform ini, apa dampaknya, karena tadi kita bicara mengenai proses bisnis, boleh sampaikan juga kepada para kawan pajak proses bisnis apa sih Bu sebenarnya yang akan direformasi ini? Wah, cukup banyak ya. Ada 21 proses bisnis yang akan dilakukan perubahan. Ya, intinya adalah untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak ya, kepada para kawan pajak ya. Jadi 21 proses bisnis itu mulai dari hulu ke hilir ya, mulai dari registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, layanan wajib pajak, kemudian pemanfaatan data pihak ketiga, penilaian, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding dan non keberatan. Nah, kemudian ada hal yang baru dan penyempurnaan. Nah, ini nanti yang akan sering muncul ya istilahnya pada kawan pajak harus tahu yang namanya tax account management ya. Nanti setiap wajib pajak akan memiliki TAM. Oke. Kemudian ada juga yang namanya exchange of information, ini lebih terintegrasi antar berbagai pihak. Kemudian data quality management sehingga kualitas data kita menjadi lebih baik. Kemudian document management system ya, DMS. Terus business intelligence atau BI. Kalau masyarakat sekarang taunya AI ya, kita juga punya yang namanya BI ya. Itu nanti akan sangat bermanfaat. Kemudian compliance risk management dan knowledge management. Nah, nanti semuanya itu akan terintegrasi ya kawan pajak ya. Jadi memudahkan kawan pajak, petugas pajak dan seluruh stakeholders yang berkaitan dengan pihak-pihak pajak. Demikian Mbak Lia. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali Bu ya prosesnya, banyak sekali. Ada 21 kawan pajak ya, betul. 21 proses bisnis Bu ya yang mengalami reformasi. Diharapkan 21 proses bisnis ini memang adalah proses bisnis yang memang benar-benar apa ya Bu, titik penting dalam proses bisnis perpajakannya yang selama ini kita dibutuhkan. Betul, sangat dibutuhkan. Baik kawan pajak, itu tadi penjelasannya ada 21 proses bisnis. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih detailnya lagi nih Bu, kita ambil contoh aja ya Bu. Contoh 1 atau 2 proses bisnis aja ya kawan pajak, karena kalau 21 banyak sekali nih yang harus kita jelaskan. Nggak selesai-selesai nanti ini podcastnya. Baik, kita ambil contoh 1 atau 2 proses bisnis Bu. Untuk kita mungkin bisa detailkan lagi kepada para kawan pajak. Misal nih, boleh proses bisnis registrasi ya Bu ya. Nah, kalau untuk proses bisnis registrasi ini Bu, bagaimana proses bisnis registrasi to be atau setelah PSIAP ini run itu seperti apa sih Bu yang bisa di gambaran yang bisa didapatkan oleh kawan pajak? Jadi kawan pajak kelihatannya nih proyek besar-besaran ya dan sepertinya masih jauh ya. Namun sebenarnya proyek ini sudah kita awali ya, sudah mulai berjalan pelan-pelan. Contohnya para kawan pajak ini selama ini diingatkan untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, itu tujuannya adalah supaya mendukung program PSIAP ini nanti supaya lebih terintegrasi. Nah, untuk satu probis yaitu registrasi, kawan pajak biasanya kan mendaftar melalui web
Benar. irek.pajak.go.id. Kemudian mendapatkan email yaitu berupa NPWP dan juga SKT ya. Iya, benar. Nah, Probis to be nanti ya. Jadi bisa mendaftar di mana saja, jalurnya juga lebih diperluas, oke? Dan nanti ketika setelah mendaftar, tidak hanya mendapatkan NPWP dan SKT, tapi juga akan diberikan username and password untuk yang tadi tuh tax account management, ya. Nah, kita menyebutnya adalah tax account untuk masing-masing wajib pajak. Kawan pajak bisa melakukan kewajiban perpajakan melalui TAM tadi dan kemudian bisa juga melakukan pembayaran dan ngecek informasi-informasi perpajakan yang inline atau connect ke kantor pajak. Nah, banyak hal lagi nanti ke belakang nanti akan saya jelaskan Mbak Lia ya, lebih detail lagi. Intinya untuk proses registrasi ini akan lebih dimudahkan dan ada tambah satu yaitu account taxpayer wajib pajak. Wah, keren sekali Bu ya. Betul. Proses bisnis registrasinya aja itu Ibu jelaskan sudah membuat saya greget nih Bu. Jadi pengen cepet-cepet launching siap ini. Nggak sabar. Apalagi wajib pajak mungkin ya Bu. Wajib pajak nanti punya yang namanya taxpayer account management, itu sudah sangat luar biasa. Karena saya makin penasaran nih Bu, dan mungkin wajib pajak juga makin penasaran, boleh kami minta tambahan satu lagi mungkin mengenai proses bisnis pelaporan SPT. Pasti nih yang paling dipenasari nih. Kawan pajak mungkin penasaran bagaimana saya lapor SPT-nya nih nanti, seperti itu Bu. Boleh dijelaskan Bu gimana? Oke, kawan pajak, tadi saya sudah menyebutkan sekilas tentang TAM ya, Tax Account Management. Nah, kawan pajak bisa melakukan pelaporan melalui TAM tadi. Ada online langsung pendaftarannya. Kemudian kawan pajak bisa memasukkan data langsung ke TAM tersebut, dan kawan pajak juga bisa mengisi saldo atau deposit ya, deposit di TAM tadi, sehingga dalam melakukan pelaporan kawan pajak otomatis langsung apabila ada yang kurang bayar otomatis langsung melakukan pembayaran dari akun kawan pajak tadi yang ada dalam TAM yang semuanya terintegrasi. Sangat mudah kan Mbak? Sangat mudah sekali. Membayangkannya langsung rapi nih, langsung sistem perpajakan kita kawan pajak ya. Tadinya mungkin kawan pajak lapornya SPT tahunan pakai apa, lapor PPN pakai web apa, ini semua dalam TAM itu ya Bu ya. Wah, menarik sekali kawan pajak. Ini luar biasa sekali. Jika pesiap nanti sudah launching, nanti kawan pajak akan merasakan banyak sekali manfaat. Nanti, tapi saya belum mau nih kawan pajak untuk menanyakan manfaatnya. Boleh, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Silakan Mbak. Atau Ibu mau minum dulu juga tidak apa-apa? Boleh, kayaknya minum dulu ya. Kawan pajak juga bisa ya sambil ya, kawan pajak sambil menyaksikan. Minum ya, santai saja. Santai saja Ibu. Sambil menyaksikan tayangan ini, kawan pajak bisa ngemil-ngemil sore mungkin. Ibu, kita masih mau ngobrol lagi terkait proses bisnis lagi nih Bu. Karena sepertinya sangat menarik dan akan semakin membuat kawan pajak penasaran. Di sini saya mewakili kawan pajak menanyakan bahwa bagaimana sih Bu saat TAM ini sudah bisa digunakan oleh kawan pajak, apakah pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih bisa dikuasakan? Seperti saat ini kan masih banyak tuh Bu yang dikuasakan untuk pelaksanaannya. Masih sangat bisa Mbak Lia. Namun memang agak berbeda dengan yang sebelumnya kawan pajak. Kalau sebelumnya surat kuasa itu dilampirkan di SPT yang dilaporkan. Betul Ibu. Pelaporan SPT tahunan ya Mbak Lia ya. Benar Bu. Pakai materai itu biasanya Bu. Betul ya. Nah nantinya konsultan atau kuasa wajib pajak itu harus registrasi dulu. Mereka juga punya TAM sendiri ya. Registrasi dulu, dan kemudian si wajib pajak yang ingin memanfaatkan jasa para konsultan pajak tadi akan mengajukan permintaan
Di dalam TAM-nya, di dalam TAM mereka sudah ada list-list nama konsultan pajak. Oke. Dan kemudian jika para konsultan itu setuju, mereka akan mengklik dan itu semua terintegrasi ke sistem kita, Mbak Lia. Luar biasa kan ya. Keren sekali kawan pajak. Benar-benar. Ini membuat saya berdecak kagum untuk proyek ini. Ini benar-benar proyek yang besar ya kawan pajak ya, dan kita harapkan benar-benar akan membantu kawan pajak. Betul. Nah, baru nih sekarang aku mau menanyakan atau mencari tahu sebenarnya proyek besar ini manfaatnya seperti apa sih Bu, atau dampaknya seperti apa? Apakah memang khusus untuk DJP aja nih yang bisa merasakan atau bagaimana Bu? Oke, Mbak Lia, makasih. Saya yakin kawan pajak juga bisa melihat ya bahwa manfaat dari Cortex atau PSIAP ini luar biasa. Tadi kita sudah menyinggung tentang surat kuasa ya, surat kuasa konsultan ya. Dan ini terkait tadi surat kuasa konsultan tadi itu harus konsultan yang terdaftar itu pun harus sudah ada di list SIKOP ya, Sistem Informasi Konsultan Pajak. Jadi tidak bisa sembarangan, wajib pajak pun lebih yakin bahwa konsultan yang dipilih sudah merupakan konsultan yang kredibel. Oke. Nah, manfaat PSIAP ini bagi wajib pajak tentu saja Mbak Lia ya. Karena ini link dengan portal DJP, tentu saja akan lebih minim lagi sengketa antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dan karena sudah memanfaatkan sistem yang canggih tadi, Mbak ya, otomatis ya layanan kan lebih baik, betul real sekali, time ya. Lebih real time. Ya, terus biaya untuk meningkatkan kepatuhan pun tidak bisa kita tekan ya Bu, iya. Karena semua informasi sudah link satu sama lain dengan pihak stakeholders kita sudah terkait. Nah, sedangkan manfaat untuk pegawai Mbak Lia tentu saja ya, pekerjaan-pekerjaan manual semakin ditekan, lebih ke paperless ya. Dan kemudian kinerja tentu saja meningkat karena semua by sistem ya, semua aplikasi sudah terintegrasi. Kemudian tentu saja kapabilitas pegawai juga akan kita terus mempersiapkan pegawai ini untuk siap menyambut PSIAP ini. Wah, ini benar-benar proyek yang luar biasa Bu ya, proyek besar dengan manfaat yang sangat luas kawan pajak. Nanti tidak hanya akan dirasakan oleh pegawai DJP atau Fiskus, tentunya ini diutamakan untuk kawan pajak semua bisa merasakan manfaatnya, dan tentu saja untuk instansi yang menjadi stakeholder DJP Bu ya. Boleh dikasih bocoran Bu, kira-kira kapan nih kawan pajak mungkin penasaran kapan akan PSIAP ini akan run, mungkin apakah tahun ini? Tahun ini sedang kita persiapkan, kita masih pelatihan pegawai ya, berjenjang pelatihannya secepat mungkin ya. Ini dalam proses mempercepat implementasi program PSIAP ini. Bersabar ya kawan pajak ya. Saya juga tidak sabar. Saya yakin kawan pajak juga tidak sabar. Kita sama-sama menunggu. Nah, sambil menunggu nih Ibu ya, tentunya bukan hanya dari teman-teman Fiskus atau pegawai DJP yang mempersiapkan diri dengan pelatihan-pelatihan tadi, apa kira-kira Bu yang harus dipersiapkan oleh kawan pajak untuk menyambut pelaksanaan pembaharuan sistem perpajakan ini Bu? Nah, kawan pajak, buat wajib pajak orang pribadi segeralah melakukan pemadanan NIK dengan NPWP karena itu sangat diperlukan untuk program PSIAP ini nanti. Dan ini berakhir ya sampai tanggal 31 Desember kawan pajak tahun ini. Oke? Jadi segeralah melakukan pemadanan. Nah, buat wajib pajak badan ya. Nah, diharapkan membantu karyawannya untuk mengingatkan agar segera melakukan pemadanan. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak ya, termasuk para kawan pajak dengan DJP supaya sistem yang bagus tadi Mbak Lia bisa terlaksana dengan baik. Benar. Sekali lagi kita membicarakan tentang sinergi nih Bu. Betul, ya. Jadi kita sama-sama kawan pajak ya, ini adalah bukan proyeknya DJP, ini adalah proyek kita bersama ya Bu
Bu ya, benar ya Bu? Oh, iya. Proyek antara wajib pajak, kawan pajak bersama kami, petugas pajak dan tentunya instansi Direktorat Jenderal Pajak. Ini nanti akan membawa manfaat tidak hanya bagi satu instansi, tidak hanya bagi satu pihak, tapi untuk Indonesia. Benar Bu? Betul. Iya, Setuju sekali. setuju sekali Bu ya. Baik, lengkap sudah kawan pajak penjelasan dari Ibu Judiana yang luar biasa memberikan kita pencerahan terkait reformasi perpajakan yang memang sudah ramai dibicarakan di luar sana. Sangat-sangat terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Iya. Mbak Lia. Baik Ibu, sebelum kita menutup bincang-bincang sore yang sebenarnya masih mau saya langsung perpanjang lagi, tapi kita harus menutup ya untuk bincang-bincang kita di sore hari ini kawan pajak. Boleh disampaikan lagi jika ada mungkin kesan atau pesan yang mau disampaikan kepada para kawan pajak kita Ibu. Oke, makasih Mbak Lia. Sebagai penutup kawan pajak, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak semua yang telah turut bersinergi membangun negeri dengan membayar pajak. Mari kita terus bekerja sama bahu-membahu untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali kawan pajak. Terima kasih kontribusi Anda telah menjadi penopang pembangunan negeri ini. Terima kasih Ibu Terima kasih, Judiana. Mbak Lia. Terima kasih kawan pajak semua. Iya. Semoga kita sehat selalu. Terima Amin. kasih. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu. Jangan bosan Ibu kalau kami undang ke Siap, podcast dengan ini senang lagi. hati. Baik kawan pajak, jika masih penasaran bagaimana itu reformasi perpajakan, masih penasaran apa itu pesiap, silakan saksikan tayangan di podcast ini atau bisa melakukan layanan konsultasi di layanan WA Helpdesk KPP Pratama Jakarta Kembangan di nomor 0813 1537 6310. Baik kawan pajak, jangan lupa untuk mensubscribe dan like channel akun YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk mendapatkan notifikasi apa obrolan-obrolan santai kita berikutnya. Sampai jumpa kawan pajak, pajak kuat, Indonesia maju.